Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jumpa lagi pada hari ini di pertemuan ketiga di materi yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai sujud sahwi. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai sujud di luar sholat, yaitu sujud syukur. Nah, jadi sujud syukur ini berbeda dengan sujud sahwi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sujud syukur, mulai dari pengertian, dalil dan hukumnya, sebab-sebab terjadinya sujud syukur, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan mengupas atau membahas mengenai sujud syukur. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian sujud syukur. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang tahu apa itu sujud syukur, apa saja pengertiannya, bagaimana pelaksanaannya. Nah, di sini akan kita ulang atau kita bahas kembali tentang sujud syukur ini. Mungkin ada saja dari teman-teman yang sudah lupa ataupun belum tahu tentang sujud syukur ini. Jadi, pengertian sujud syukur ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu sujud dan yang kedua itu syukur. Sujud adalah meletakkan dahi seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah, lantai, alas ataupun sajadah dan mengangkat kedua siku tangannya dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Nah, itu pengertian daripada sujud. Selanjutnya yaitu syukur. Syukur dan kata-kata yang seakar dengannya di dalam Al-Quran meliputi makna pujian atas kebaikan, ucapan terima kasih, atau menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan yang mencakup syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan. Di dalam hal ini, syukur juga diartikan sebagai menggunakan anugerah ilahi sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Jadi sujud syukur ini termasuk ke dalam sujud syukur dengan perbuatan, yaitu dengan menampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sujud dengan khusyuk karena kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat rohani, nikmat kita masih bisa bernapas, ataupun nikmat-nikmat lainnya. Dan kita bersyukurnya dengan perbuatan, yaitu dengan sujud, dan itu disebut dengan sujud syukur. Kemudian yang selanjutnya yaitu dalil daripada sujud syukur. Di sini ada dua dalil yang saya ambil. Yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya kita itu diharuskan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah lagi. Dan ketika kita tidak bersyukur, maka azab Allah yang akan menanti kita. Selanjutnya dalil yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
Nah, dari kedua dalil ini sudah jelas bahwanya kita sebagai umat manusia, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekarang kita masih disehatkan badan, bersyukur kita masih bisa makan, bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita itu bersyukur, baik itu kita mengucapkan alhamdulillah, baik itu dengan kita perbuatan yaitu dengan sujud syukur. Nah, itu juga sangat bagus. Baik, selanjutnya hukum daripada bersyukur dan sujud syukur. Jadi bersyukur dengan sujud syukur itu berbeda ya. Bersyukur, hukum daripada kita bersyukur itu adalah wajib. Wajib itu artinya harus, keharusan yang sangat penting untuk kita kerjakan, wajib. Nah, jadi seseorang itu hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita itu diwajibkan untuk bersyukur dan mensyukuri atas nikmat yang Allah telah berikan. Sebab apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Allah tahu kita wajib ridho dengan apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun takdir tersebut tidak kita sukai, kita harus yakin Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi kita tuh harus senantiasa bersyukur walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi itu sudah yang menjadi jalan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjalaninya dengan ikhlas dan tetap bersyukur. Hukum daripada sujud syukur itu adalah sunnah. Sunnah itu artinya apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan kita tidak berdosa. Tetapi alangkah lebih baiknya kita kerjakan agar kita mendapatkan pahala. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika kita mendapatkan kabar gembira, kita langsung sujud syukur, maka kita mendapatkan pahala karena kita telah melaksanakan sujud syukur. Bukti bahwa kita senang, kita meridhoi atas apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Nah, itu hukum daripada bersyukur dan sujud syukur. Nah, selanjutnya kita akan, di sini juga ada hadis Rasulullah SAW yang menerangkan mengenai sujud syukur. Sini ya, di sini ada hadisnya, yaitu an Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw yussira bihi harra sajidan syukran lillahi ta'ala. Yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Nah, dari hadis tersebut sudah jelas ya bahwasanya ketika kita mendapatkan kabar gembira yang menyenangkan, maka hendaknya kita langsung sujud syukur sebagai tanda bahwa kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Ini juga ada hadis lain, bisa kalian baca mengenai hadis lain ini juga menerangkan tentang sujud syukur. Oke, kita next, kita lanjut di sini sebab-sebab sujud syukur. Jadi ada beberapa sebab kenapa kita harus melaksanakan sujud syukur. Yang pertama yaitu karena kita mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu banyak. Kita bisa bernafas, itu nikmat Allah. Kita bisa berjalan, itu nikmat dari Allah. Kita bisa makan hari ini, itu nikmat dari Allah. Maka harus kita syukuri. Selanjutnya mendapatkan berita yang menyenangkan. Kita naik kelas, kita juara kelas. Itu berita yang sangat menyenangkan. Nah, itu kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti teman-teman yang ada di pondok
mereka dijenguk oleh orang tuanya. Itu berita menyenangkan, maka harus bersyukur. Jadi kita harus mulai dari sekarang menerapkan bahwa ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, kita bersyukur. Bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, tetapi hal-hal yang kita tidak inginkan, kita juga harus tetap bersyukur. Bisa jadi hal-hal yang kita tidak inginkan itu merupakan takdir yang telah Allah tentukan, dan itu yang terbaik untuk kita. Makanya kita harus tetap senantiasa bersyukur agar Allah lipat gandakan kebaikan untuk kita. Itu ya. Nah, selanjutnya terhindar dari bahaya atau musibah yang menimpanya. Jadi kita bersyukur itu bukan hanya karena kita mendapatkan kabar gembira atau kabar yang menyenangkan, tetapi ketika kita terhindar dari musibah, kita juga harus bersyukur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita dapat selamat daripada musibah tersebut. Maka kita harus juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa, Kak? Orang yang selamat dari musibah. Contohnya yang terjadi tsunami tahun 2004 atau 2006 ya, yang di Aceh itu kalau dipikir-pikir semua orang harusnya mati, karena harusnya meninggal karena begitu dahsyatnya tsunami pada tahun itu. Tetapi nyatanya masih ada beberapa orang yang selamat. Artinya dia telah Allah selamatkan daripada musibah tsunami tersebut. Nah, ketika kita selamat daripada musibah, maka kita hendaknya langsung melaksanakan sujud syukur, gitu ya. Nah, jadi selanjutnya dalam prakteknya ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melaksanakan sujud syukur. Yang pertama yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwa suku Hamzah masuk Islam. Nah, ini merupakan kabar gembira, dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW langsung melaksanakan sujud syukur. Nah, itu ya, karena beliau mendapatkan kabar gembira. Selanjutnya, yang kedua yaitu ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersalawat kepada Nabi akan diberikan rahmat dan keselamatan. Nah, beliau juga langsung melaksanakan sujud syukur. Selanjutnya ketika mendengar kematian Musailamah al-Kadzdzab atau nabi palsu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung melakukan sujud syukur. Kenapa? Karena beliau senang atas kematian Musailamah al-Kadzdzab, yaitu nabi palsu yang artinya tidak akan menimbulkan kekacauan lagi ketika Musailamah itu meninggal, sehingga umat Islam akan rukun dan damai kembali. Selanjutnya yang keempat, Ka'ab bin Abdul Malik radhiyallahu an melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senang karena taubatnya diterima, maka dia langsung melaksanakan sujud syukur. Subhanallah. Jadi seperti itu ya, ketika kita mengharapkan sesuatu kemudian Allah kabulkan harapan kita itu, maka kita harus langsung melaksanakan sujud syukur. Itu ya. Nah, selanjutnya yaitu syarat sujud syukur. Nah, jadi syarat sujud syukur ini yang pertama suci badan, pakaian, dan tempat. Tetapi sujud syukur ini kita tidak perlu berwudu, tetapi kita harus bersih, seperti itu ya. Karena sujud syukur ini sujud yang di luar daripada sholat. Jadi kita ketika ingin sujud syukur itu boleh di mana saja, kapan saja, yang penting tempat dan pakaian kita itu bersih ya, tidak ada najis di situ. Nah, jadi kita bisa melaksanakan sujud syukur. Misalnya ketika kita mendapat kabar gembira, naik kelas, kita langsung sujud syukur, itu boleh ya, karena dia tidak perlu berwudu dulu, tidak ada waktu pelaksanaan yang sesuai aturan. Sujud syukur boleh di mana saja, kapan saja. Yang penting kita sudah suci badan, pakaian, dan juga tempat ya. Tidak terkekang oleh waktu. Selanjutnya yang kedua, ketika kita melaksanakan sujud syukur itu syaratnya itu kita harus menghadap kiblat. Jadi tetap ya menghadap kiblat, tidak boleh sembarang arah kita sujud, tapi harus sesuai dengan yaitu menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu menutup aurat ya, menutup aurat.
Nah, jadi kita bisa melaksanakan sujud syukur tuh di mana saja, kapan saja, kapanpun ketika kita mendapatkan kabar-kabar yang menyenangkan. Nah, jadi mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Jika masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan nanti di GCR ataupun di WhatsApp grup kita atau di WA pribadi Ibu. Nanti insya Allah kalau memang Ibu bisa jawab, Ibu akan jawab pertanyaan kalian. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan kalian pertanyaan. Ini ada 5 pertanyaan. Tolong dijawab, terakhir dikumpulkan minggu depan dan dikumpulkan di GCR ya. Untuk jawabannya itu berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Dan jangan lupa juga ditonton video yang menerangkan tata cara sujud syukur ya, yang sudah Ibu juga lampirkan tadi. Oke, salah hilap Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.